الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الصلاة جامعة سنة من عيد الفطر رحمكم الله. الصلاة جامعة سنة من عيد الفطر رحمكم الله. الصلاة والصلاة لا إله إلا الله. استووا صووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنكم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته وربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Idul Fitri yauman farhan wa sururan wa bahjatan wa nuran wa sa'yan mashkuran wa tijaratan lan tabur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la na'budu illa iyyah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadin abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil waqfa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Hari ini seluruh rongga kehidupan bagaikan digetarkan untuk menyadari keberadaannya. Seluruh jiwa hamba yang selama sebulan penuh khusyuk dan tawadhu dalam ibadah, luluh dalam gema suara takbir, tahlil dan tahmid. Jiwa manusia yang dalam perjalanan pengembaraannya bagaikan menemukan kembali hakikatnya setelah sebulan berlabuh dalam pelukan rahmat dan ampunan ilahi dalam Ramadan yang agung dan penuh berkah. Dalam gemuruh alunan kesadaran yang bangkit dalam keagungan asma Allah yang bergelora dan membahana, ya Allah, inilah kami, hamba-Mu yang selalu bergelimang dalam kubangan dosa dan nista, padahal rahmat dan ampunan-Mu selalu tercurah. Hari ini, di hari yang suci, di hari yang fitri, kami semua tunduk dengan kesadaran yang diliputi haru dan syukur ketika menyimak pernyataan-Mu yang membelai. Inni ana wal insu wal jinnu fi naba'in adzim. Sesungguhnya aku, manusia dan jin mempunyai hubungan yang unik. Akhluqu wa yu'badu ghairi. Aku menciptakan mereka, tapi mereka menyembah yang lain daripadaku. Arzuqu wa yashkuru siwaya. Aku berikan mereka rezeki, tapi mereka bersyukur kepada yang lain daripadaku. Khairi ilal ibadi nazilun wa syarruhum ilayya ta'idun. Aku curahkan kebaikan-kebaikan kepada mereka, tapi yang mereka naikkan kepadaku adalah kejahatan mereka. Atahabbabu ilaihim bin na'ni wa wal anal ganiyun anhum. Aku memikat hati mereka dengan nikmat, padahal aku tidak mengharapkan sesuatu dari mereka. Wa yatabagaduna ilayya bil ma'asi wa hum aftaru syai'an ilayya. Mereka memancing kemurkaanku dengan kedurhakaan mereka, padahal mereka adalah makhluk yang sangat membutuhkan aku. Man aqbala ilayya minhum talafaituhum min ba'id. Siapa di antara mereka hendak mendekatiku dari jauh, aku sudah menyambutnya. Wa man a'rada anni daituhu min qarib. Dan siapapun di antara mereka yang berpaling menjauh daripadaku, aku menyerunya dari sisi yang dekat. Pernyataan ini bagi orang yang beriman, bahwa betapa kerdilnya hamba di bawah duli kebesaran ilahi,
dan betapa bertumpuknya dosa dan noda yang merona fitrah ilahi yang mendasari kehidupan manusia, dan betapa luhurnya sifat Rahman yang selalu melimpah dan menggugurkan dosa demi dosa. Maka di hari yang fitri saat ini, bangkitlah para hamba yang menemukan fitrah dirinya sebagai hamba Allah adalah hasil tempaan ibadah Ramadan melalui puasa, tarawih, tadarusan Al-Quran, dzikir, tahajud, dan ibadah-ibadah lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perlu disadari bahwa puasa Ramadan bukanlah semata untuk menahan lapar dan haus serta nafsu seksual di siang hari, atau sebagai sarana untuk mengukur seberapa jauh si kaya merasakan penderitaan si miskin. Sebab kalau demikian maksudnya, maka seharusnya fakir miskin itu tidak perlu lagi berpuasa, karena mereka sudah cukup merasakan makna berpuasa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari, yang lebih berhiaskan tangis dan duka ketimbang tawa dan suka. Diriwayatkan bahwa suatu hari raya, ketika Rasul kembali dari salam, beliau bertemu dengan sekelompok anak-anak yang sedang bergembira ria. Dilihat seorang anak yang menyisihkan diri terpisah dengan teman yang banyak. Rasulullah mendekati seraya bertanya, "Mengapa engkau tidak bersama-sama dengan teman-temanmu itu?" Anak itu menjawab, "Bagaimana saya dapat bergembira ria? Mereka semua dengan pakaian baru. Mereka berlebaran dengan kedua orang tua. Terpaksa saya menyisihkan dari mereka. Terbayanglah akan papa dan mama. Lidahku terputik menyebut papa. Papa telah tiada. Bibir mendesiskan kata mama. Mama pun telah tiada. Di dalam hatiku berkata, ya Allah, ya Rabb, betapa cepat engkau memanggil papa dan mamaku. Hatiku haus akan belayan kasih sayang. Jiwaku terasa gersang karena tempat curhat dan bermanja telah tiada." Akhirnya Rasul membawa anak itu sambil berkata, "Tidakkah engkau gembira jika engkau mempunyai bapa Muhammad, Rasulullah, ibu Aisyah, dan saudaramu Fatimah?" Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau puasa di bulan Ramadan, paling lama kita menahan lapar dan haus 30 hari atau 29 hari. Selebihnya selama 11 bulan kita makan minum semaunya. Berbeda dengan para duafa, sepanjang tahun adalah bulan puasa bagi mereka. Setiap hari adalah saat yang memilukan dalam belitan lapar dan haus. Disinilah puasa mendidik kita untuk berempati dengan kesusahan orang lain, bukan sekadar ikut merasakan, tapi berempati. Didahului oleh perasaan simpati, tapi rasa simpati belum melahirkan tindakan empati. Adalah dorongan hati untuk mengulurkan tangan, membantu sesama dalam hubungan kesusahan atau dalam himpitan hidup. Rasulullah SAW mengecam dengan keras orang-orang yang tidur nyenyak dengan perut kenyang, sementara tetangga atau saudaranya menahan perih karena kelaparan. Hadirin sekalian, sebuah kisah yang sangat mengguncangkan hati. Ketika pada suatu hari Khalifah Umar bin Khattab yang sangat tawadhu mengontrol rakyatnya di malam buta, tanpa senjata, tanpa pengawal. Di suatu lorong, Khalifah melewati sebuah rumah yang lampunya masih menyala remang-remang. Beliau menghampiri rumah kecil itu. Sayup-sayup beliau mendengar percakapan dari dalam rumah itu. Khalifah Umar mengintip dari celah pintu. Tampak oleh beliau seorang anak sedang merengek minta makan karena lapar. Sementara anak lainnya tertidur
seorang ibu duduk di depan tungku sambil mengaduk sesuatu di panci. Ibu itu menghibur anak yang lagi minta makan dengan mengatakan, "Sebentar lagi nak, sebentar lagi akan masak." Ibu itu sambil mengusap air mata. Beberapa kali anak itu bangun minta makan. Ibu dengan jawaban disertai menahan tangisan, "Sedikit lagi nak." Ketika Khalifah Umar bin Khattab, beliau semakin bertambah penasaran. Nampaknya di dalam rumah itu ada sesuatu yang tidak beres. Beliau segera mengetuk pintu. Sang ibu terkejut. Ada orang yang ke rumah di tengah malam seperti ini. Dia langsung membuka pintu. Khalifah Umar melihat sang ibu sedang menggodok batu kerikil hanya untuk mengalihkan perhatian anaknya dari rasa lapar. Khalifah Umar menangis bergegas keluar dari rumah. Sepanjang dalam perjalanan beliau menutupi dirinya seraya mengatakan, "Celaka aku. Apa yang nanti aku pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selama dalam kepemimpinanku ada rakyat yang menderita kelaparan." Tidak lama berselang Khalifah datang dengan membawa makanan siap santap dan sekarung gandum. Ternyata ibu itu adalah janda veteran yang gugur pada fisabilillah di suatu pertempuran. Hadirin, di dalam nuansa yang teramat baik dan indah pada Idul Fitri, setelah kita melaksanakan kewajiban saum Ramadan dengan penuh ketekunan untuk mendapatkan ridha Allah, semoga kita dapat berhimpun bersama orang-orang yang takwa. Ibadah saum Ramadan bersama ibadah ubudiyah lainnya bertujuan untuk menghadirkan Allah dalam kehidupan. Al-ihsan huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Al-ihsan ialah bahwasanya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka apabila engkau tidak dapat melihatnya, maka Allah lah yang melihat engkau. Hanya dengan pengenalan kita kepada Allah sebagai refleksi dari ketaatan kita padanya semata, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran beragama yang sesungguhnya, yang nanti dapat menjadikan hamba itu akrab dengan Al-Halik, sehingga dapat mengetuk pintunya setiap saat. Dalam sebuah hadis qudsi Allah menggambarkan hubungan dengan hamba-hambanya. Ana inda dhanni abdi wa ana ma'ahum idza dzakarani. Sikapku terhadap hambaku sesuai dengan anggapan hambaku itu terhadapku. Bila dia mengingatku pada dirinya sendiri, maka aku ingat ia pada diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'i khairin minhum. Dan jika ia ingat aku pada suatu himpunan, pada suatu jamaah, maka aku ingat pada himpunan jamaah yang lebih baik lagi. Wa an taqarraba ilayya bisyibrin taqarrabtu ilaihi dira'an. Dan bila ia mendekatiku sejengkal, aku dekati ia sehasta, dan bila ia mendekatiku sehasta, ku dekati ia sedepah. Wa in atani yamshi ataitu harwalah. Dan jika ia datangi aku dengan berjalan, aku datangi ia dengan berlari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah sikap mental orang yang ditempa oleh ibadah puasa. Cepat sekali mengambil tanggung jawab sosial, terutama dalam hal mendorong fakir miskin. Umat Islam sesungguhnya mempunyai mekanisme yang baku di dalam mengentaskan kemiskinan, yaitu dengan memobilisasi zakat, infak, dan sedekah. Mobilisasi itu bisa efektif kalau kita melaksanakan puasa dengan baik, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Puasa yang baik akan menjadi mudah tersentuh hatinya oleh kesulitan orang lain. Siapa saja yang berpuasa dengan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW pasti akan mencapai makam ideal, yakni takwa. Orang yang bertakwa adalah yang menjadikan keimanan sebagai landasan hidup, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka sebagai orang-orang yang dapat petunjuk dan memperoleh keberuntungan. Mereka mempunyai ciri-ciri sebagaimana tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2-5.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alif Lam Mim. Itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Puasa bertujuan membentuk manusia dengan kualitas yang telah Allah sebutkan di atas. Manusia yang orientasinya utama adalah Allah dan pengharapan dari hasil akhir. Karyanya adalah kehidupan akhirat yang hasanah, baik, selamat, tentram, dan bahagia. Manusia yang takwa mempunyai integritas moral, kuat, tangguh, mawas diri, jujur, belas kasih, dermawan, sabar, tawadhu, rendah hati, ikhlas, tidak sombong, dan tidak emosional. Hadirin, manusia yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa merasa diawasi Allah, sehingga kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah hikmah yang enak didengar telinga, perilakunya menyenangkan, keikhlasannya dapat dirasakan dan menimbulkan motivasi baik bagi siapa saja yang berhubungan dengan mereka. Tidak pernah pamer kepandaian kalau mereka cendekiawan, tidak pernah menunjukkan kekuatan fisik kalau dia diberikan Allah kekuatan tenaga, tidak pernah pamer kesalehan dengan sifat tawadhu dan menghiasinya dengan rasa malu yang proporsional pada tempatnya. Orang yang berpuasa seharusnya berlomba-lomba mencapai derajat takwa, derajat yang diuji dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa kepada Allah. Hadirin, hanya hati seorang muslim yang benar-benar tunduk pada Allah Rabb karena takwa semata yang dapat mengerti akan panggilan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu muslim yang sempurna dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Akhirnya, hadirin para jamaah sekalian, marilah kita bertafakkur seraya bermunajat di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Kami hadapkan diri kami seraya bersujud dan berruku di hadapan-Mu pada hari yang Engkau muliakan saat ini, untuk menyempurnakan amal bakti kami pada bulan penuh keberkahan dan ampunan Ramadan yang mulia. Perintah puasa telah kami lakukan semampu diri kami, dan Engkau Maha mengetahui tentang kekurangan dan langkah kami. Ampunilah kami apabila ibadah kami tidak sepadan dengan kehendak-Mu, apalagi bila kami lalai, hilaf, lupa atau sengaja. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan ibu bapa kami yang masih hidup bersama kami atau yang telah mendahului kami menghadapi Kau. Lapangkanlah alam kubur mereka dan jauhkanlah mereka dari azab kubur. Allahumma ya Allah ya Ghafar, terimalah salat kami, puasa kami, tadarus kami, zakat kami, serta amal dan kebaikan kami. Kuatkanlah persatuan dan persaudaraan di antara kami, sehingga kami mampu menghadapi segala tentangan dan ancaman yang akan merusak martabat dan harkat negeri kami. Di hadapan-Mu kami bermohon seraya sujud di bawah duli kebesaran. Kiranya kepada kami diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi percobaan dan dalam kehidupan ini. Berilah bimbingan dan petunjuk kepada pemimpin kami, terutama pemimpin di daerah ini, agar disinari cahaya kebenaran, iman dan keberanian, sehingga mereka dalam melaksanakan amanah dan kepercayaan rakyat sesuai dengan petunjuk.
Jadilah negeri ini senantiasa berada dalam kedamaian, ketenteraman dan kemakmuran. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Ya Allah, tidak ada yang menghalangi segala apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang memberikan segala apa yang Engkau larang, dan tidak ada yang menolak segala apa yang Engkau hukumkan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma ya Allah, tidak ada kemudahan melainkan Engkau jadikan mudah, dan Engkau sanggup membuat yang sulit menjadi mudah jika Engkau kehendaki. Jauh subajo, ma'asal tejo, maguliho tejo. Hanya kepadamu kami menyembah, dari Engkau kami datang, kepadamu kami kembali. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.